Dan Ana mau bukakan peluang. Kalau ada apa-apa yang kamu tengok di YouTube yang kamu rasa tidak puas hati, kamu boleh tanyakan. Kalau ada yang nak tanya, Ana kasih mikrofon. Tak salah pakai mic. Pakai mic lah, orang perempuan atas tak dengar. Bismillah. Puan Habib kalau melihat terus terang cerita ke protokol. Jadi kalau boleh diizinkan kepada Habib. Terus, Alhamdulillah. Habib, sekarang kebelakangan ini, ya kita tengok makin menjadi daripada Indonesia membawa perkara-perkara yang tahyul dalam segi bentuk Islam ke Malaysia. Sekarang sudah hidup pula Saidina Khadijah. Baru-baru ini di Singapura berlaku dan juga di Malaysia. Terus ada sebut nama Syekh Segaf pada Solo. Dan anda kenal mereka. Menendangkan kasidah yang rata-rata yang orang Johor dan orang Singapura dan juga orang-orang di Malaysia tidak faham apa itu kasidah yang ada. Kalau anda masih kecil-kecilan dan ikut anak walid ke majlis-majlis, orang Arab dengar sampai menangis kasidah itu. Tapi sekarang sudah jadi lagu begini kan. Yahoo. Jadi ada orang sama Habib tengok di YouTube Masjid Sultan. Jadi baru-baru ini ada di Singapura dan dengan apa pandangan dia itu. Anda kan Habib datang ke Singapura lagi. Ini ditakuti merosakkan nama-nama habaib kita yang terdahulu yang menciptakan kita. Dan apabila anda di Hadramaut 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, berlaku juga di Hadramaut. Orang-orang yang baca kasidah, kemudian bawa dalam sadar, orang-orang yang baca kasidah kebanyakan memakan gad. Maka dia dapat keluarkan pantun-pantun yang begitu indah bagi mereka yang mendengarnya. Tapi sekarang di CB di Hadramaut sudah tak ada lagi. Jadi yang ada generasi muda. Jadi ini boleh merosakkan kedudukan Islam sendiri atas perkara yang berlaku di negara kita dan di Singapura yang diimport daripada Indonesia. Jadi bagaimana Habib yang mempunyai satu kekuatan, alhamdulillah, dan anda pernah mengikuti inti beberapa tahun yang dulu, terutamanya di rumah Allah Yarhamah Abdul Qadir Segaf Al-Haddad, Al-Hawi. Nah. Al-Hawi. Jadi anda pernah dengar itu berpidato, terutamanya bab Syiah. Apabila anda dengar itu berpidato bab Syiah, anda tahu ini membahaya cara kita bercakap. Lepas itu gaduran yang besar di bawahnya. Kalau itu masih ingat lagi. Itu mungkin masanya Habib usia muda lagi ketika lagi. Jadi semangat sama juga macam sekarang masih muda. Macam Habib Taha Al-Kaf. Pernah juga di Solo hingga dia bangun menentang Syiah dengan begitu kuat sekali. Sekarang alhamdulillah dia sudah reda sedikit. Dan Allah Yarham Amin Najib Segaf menegur dia. Dan apabila Amin Najib cuba menahan dia di Solo, dia melentik kekuatan lagi. Dan dia marahkan Amin Najib. Maka galilnya adab kita sebagai ahli bait kepada orang tua. Nak menegakkan satu orang tua ada hikmahnya. Persoalan nanti apa mana? Persoalannya bagaimana nak ditutupkan orang-orang Indonesia supaya tolong jangan berdakwah di sini. Tolong jangan merosak. Anda sudah lama duduk di sini. Anda memang salah satunya kalau 15 tahun atau 20 tahun Anda keadaan dihalalkan oleh orang-orang Syiah sebab Anda berdagang di Iran. Selama 11 tahun Anda berdagang di Iran. Tapi anda tak jumpa Syiah bagaimana di Indonesia. Apabila kita sampai di Indonesia dan buka gambar yang mana dia mau terus untuk itu mut'ah. Sedangkan di Iran kita tak ada gambar mau mut'ah. Jadi tolong Habib, ini semuanya gara-garanya di Indonesia. Jadi anda minta tolong kalau boleh ente tekankan orang ini lebih kuat di Indonesia. Rosak Habib di sini sekarang dan alhamdulillah Saidina Khadijah akan hadir di Kuala Lumpur lah. Dulu di Singapura, sekarang sudah masuk di Kuala Lumpur. InsyaAllah akan ada setiap hari. Jadi anda nak minta izin sama Habib Umar kalau boleh diizinkan. Kita orang yang pergi Johor ya. Biasanya hati dah kita berdiri, hidup.
Subhanallah. Tak, sebelum Habib Rizik jawab, boleh anak tak? Boleh. Betul, Habib Rizik ada Front Pembela Islam. Tapi bukan berarti Habib Rizik mempunyai kuasa untuk menahan orang-orang Indonesia yang boleh datang kemari. Cuma mungkin sedikit sebanyak boleh dapat teguran. Wallahu a'lam. Tapi setahu ana memang Habib Rizik tidak ada kuasa imigrasi. Habib Rizik sendiri pun mengalami masalah imigrasi. Ada masalah. Kuasa dakwah mungkin. Qasduh hakada. Sebenarnya anak sudah sampaikan apa-apa yang kita bercakap di permulaan lagi. Anak cakap dengan begitu terus terang, iaitu soal bagaimana Syiah boleh datang, sehingga anak begitu berani menyebut nama Hussein. Sebab Abdul Hussein itu adalah teman rapat Abah Hana. Semasa itu dia mengajar di Madrasah Al-Atas, tapi ketika itu dia mempunyai fahaman Muhammadiyah. Yang sekarang ini kita anggap macam Salafi, Wahabi itu macam Muhammadiyah lah. Kalau Muhammadiyah kira anak dia. Anak tak cerita Muhammadiyah dari segi politik, cerita dari segi fiqihnya. Kitab soal jawabnya oleh Hasan Bandung tu. Jadi Habib Muhammad telah membuangnya daripada Madrasah Atas hingga dia balik ke Indonesia. Tak berapa lama kemudiannya tiba-tiba dia datang sini dan ketemu dengan Abah Hana 2 bulan sebelum Hussein Al-Habsyi meninggal. Abah Hana tanya, ketika itu ada sama-samanya orang-orang dari Iran juga. Katanya, Hussein, sami'na annak tashayya'. Dia menjawab, indi masalih. Aku ada kepentingan. Itu dia jawab. Jadi anak berani menyebut nama dia kerana anak melihat, menyaksikan sendiri. Jadi anda pun sudah sebut tadi. Tapi bukanlah berarti kita semua mau kutuk, mau marah kepada orang datang daripada Indonesia. Bagi anak, kedua-duanya ada kelemahan. Kalau anak kita ini dipengaruhi oleh jiran, kita tidak boleh marah jiran. Kita pun ada kelemahan, kita tak siapkan benteng untuk anak kita. Kalau kita ditipu oleh orang, dibohongi oleh orang, orang tu memang jahat. Tetapi kenapa kita goblok, kita kena tipu? Jadi itu falsafah anak. Jadi insya-Allah anak itu terserah pada Habib Rizik. Jadi satu masalah dia bawakan contoh saja. Sebenarnya perkara-perkara khurafat sekarang sudah mereka adakan haul Siti Khadijah, khairun nisa'il alamin. Anak khawatir pula satu hari nanti ada haul Siti Hawa. Dan maksud Amma Idrus Al-Bar ni, maksudnya katakan bahawa dulu tidak pernah dengar, tiba-tiba akhir-akhir ni mereka bawa. Kemudian baru-baru ini dia sebut tadi nama Syekh Segaf, ada min Solo, Syekh Segaf. Dia datang sini bawakan kasidah-kasidah tu. Kemudian bila kita lihat di YouTube tu memanglah ada cara dia membaca kasidah kerana keasyikan orang-orang itu. Orang-orang ahli lautan ini, mereka dengan husnuzan, akhirnya mereka telah membuat beberapa perbuatan yang kita fikir yang orang akan menyangkakan bahawa agama Islam ini di bawah Habib seperti Hare Krishna, seperti pahaman cara agama Bengali. Itu yang Habib Idrus maksudkan itu. Kemudian seterusnya Habib Idrus pun pernah letirkan kenapa kita terlalu banyak haul. Dan jadi kerana kita terlalu banyak haul di sini, kita pun tak boleh menuduh kerana di Indonesia terlalu banyak haul. Sedangkan di Hadramaut haulnya satu saja. Mereka adakan haul satu Habib Ali saja, Al-Habsyi, yang mereka lain tak adakan. Jadi sebelum anak nak serahkan pada Habib Rizik, anak nak terangkan pengalaman anak di Indonesia. Kami buat kajian terperinci tentang haul-haul di Indonesia. Kebanyakan yang hadir, ini satu, yang nak bawa yang negatif dulu lah, yang buruk dulu. Kebanyakan yang hadir di Indonesia yang dia datang haul tu, mereka bukan semua, kebanyakannya, majoritasnya bukan orang daripada kelas atasan. Satu.
Kedua, kebanyakan juga, sebahagian besar juga orang yang bukan ahli masjid, bukan penghuni masjid. Berarti dengan perkataan lain, kalau ente adakan setiap minggu haul, setiap hari haul, mereka tak mungkin hadir. Mereka jadikan itu sebagai suatu acara tahunan. Tapi di Indonesia haul lain dari di sini. Di Indonesia haul mereka buat maulid, dimasukkan haul. Maksud Amir Idrus Albar, kita di sini dapat serangan oleh pihak Wahabi. Mereka mengatakan, kamu mengingat kakek kamu, sedangkan kakek kamu tidak bisa buat apa-apa untuk apa ni kamu. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yang boleh menolong kamu ialah Rasulullah Syafaatul Kubra. Tetapi bila maulud kamu enggak buat. Bila hari kematian kakek kamu lakukan. Seperti kita di sini ada macam Haul Al-Haddad, mereka adakan pada Dzulqa'dah. Sebenarnya ana sendiri pun pernah menasihati, tapi mereka tak boleh dengar, apa nak buat. Inna ma'alaina al-bala. Jadi maksud Habib Idrus ini, Amir Idrus mengatakan pengaruh dari Indonesia, minta Habib Rizik kalau boleh buat sesuatu. Tapi anak fikir Habib sekarang nasi sudah jadi bubur. Benda sudah pengaruh, sudah sampai kemari. Jadi wallahu alam, ana ma mus wafiq 100% wala u'arid 100%, lakin ada asya. Tafadhal yani بالنسبه لكم. Tafadhal. Ada satu lagi, Beb. Alhamdulillah, satu dulu belum habis saya jawab ni. Tafadhal. Tolong, Beb, satu lagi ini. Apa dia? Pensyarah sekarang datang, bawa satu lagi cerita Garut, mimpi ke Rasulullah. Nanti Itu- Habib Umar kalau boleh tolong sikit jelaskan maksud apa. Itu anak tak dengar dari Indonesia. Yang anda dengar daripada Hadramaut. Habib, asalnya pada sana juga datang. Jadi dia minta kita mimpi ke Rasulullah. Anak berlawan sama dia. Anak cakap lama-lama nanti cakap ada kayak macam janggut anak yang sedikit begini muka Rasulullah. Hidung macam mana sedikit. Lama-lama dilukis. Dia kira sudah ada gambar Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah. Mungkin berlaku 30 tahun yang akan datang. Bukan sekarang. Orang yang tak pengaruh, orang yang kita sanjung tinggi. Jadi anak beri contoh, anak cakap macam Habib Umar bin Syah, Habib Umar Al-Hafiz. Ini seorang yang terkenal, orang yang sayang dia. Beribu-ribu pengikut dia. Satu kali dia bangun, dia cakap, dia dihasut oleh syaitan untuk membayangkan wajah Rasulullah. Dan mungkin orang-orang Islam kita akan percaya ini gambar Rasulullah. Ini sangat membahayakan. Jadi anak percaya sama Habib Rizik yang pintar. Anak ini untuk bercakap saya apa pandangan anak. Tapi Habib Rizik sama Habib Umar, Masya Allah, ini orang-orang ahli fikir. Kita bukan ahli fikir, kita ahli melihat saja. Sebelum anda sampai passing Habib Rizik, anda komen lah. Memang kita pun sedar. Inilah salah satu kita, sebab kita mengajar Ihya Ulumuddin. Apa cakapan Amir Idrus Albar ni, jawapannya semua dalam kitab Ihya, dalam Muqaddimah Ihya Ulumuddin. Akan zaman Imam Ghazali sendiri pun banyak apa ni yang qasas, orang penceramah. Imam Ghazali dah bawakan dalil-dalil berapa banyak penceramah akan masuk ke dalam neraka. Imam Ghazali dah bawakan dalil yang begitu kuat, antara ulama terbagi kepada dua, ulama ad-dunya wa ulama as-su' wa ulama al-akhirah. Ulama ya, kemudian ulama dia bawa terangkan apa tanda-tanda ulama apa ni su' ni. Ulama yang inna asyaddan nasi adaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'u Allah bi'ilmih, yakni orang alim yang bakal disiksa lebih dahsyat daripada orang musyrik. Dalam kitab Muqaddimah Ihya dah terangkan sedetail-detailnya. Jadi bagi anak, kalau kita cuba nak membantah, membenteras mereka, mungkin menjadikan suatu peperangan yang apa ni dingin, yang kurang akibatnya kurang baik untuk kita. Jadi ada baiknya, baik ini pandangan anak, itu terserah pandangan Habib Rizik. Kita educate, kita didik anak-anak kita supaya lebih faham. Jadi mereka akan menjadikan diri kita benteng. Jadi dengan memberi maklumat. Sebab itulah ana rasa gembira bila dengar kata Habib Rizik sedang nak membesarkan lagi institut Habib Syafi'i yang sedang dibina, yang akan dibina lagi.
Ini mana dengan memberi kenapa ente tidak terpengaruh dengan pahaman Syiah? Kenapa ente tidak terpengaruh dengan pahaman-pahaman seperti yang dia bawakan tadi, cerita khurafat? Itu ente boleh jawablah, tapi ana rasa disebabkan ente pernah belajar Ihya Ulumuddin dengan Habib Zain bin Husain Al-Habsyi di Johor. Ana rasa jadi ente sendiri ada benteng dalam jiwa ente. Jadi wallahu alam, terserah pada Habib Rizik apa dia punya pandangan, tapi inilah pandangan anak nampak sebaik-baiknya kita memberi maklumat. Dan untuk memberi maklumat kita wujudkan majalis alim. Ente kalau nak menghadapi, ana pernah bicara sama Habib Rizik, dan ketika itu sedang ada Hizbullah ada di Indonesia, ada min Syam, min Lebanon kan awal. Ana pernah bicara sama Habib Rizik tentang bagaimana keadaan ini khurafat yang datang. Jadi kalau kita cuba menentang, kita berhadapan dengan beberapa Habib-Habib dan beberapa Kiai-Kiai. Sedangkan Habib-Habib dan Kiai-Kiai banyak pengikut. Habib Rizik pun banyak pengikut. Akhirnya pengikut sama pengikut akan berperang, disebabkan kita ada different opinion, different cara. Kita sudah lihat lagi pengalaman antara Front Pembela Islam berlawan dengan PKB, itu pengikut Gus Dur. Akhirnya tak menguntungkan Habib Rizik, tak menguntungkan Gus Dur. Yang menguntungkan adalah musuh-musuh Islam. Jadi ini anda rasa kita harus hati-hati dalam menghadapi ini soal ini. Jadi bagi anda, untuk mengatasi masalah ini, kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat kita. Jadi akhirnya mereka tahu ini yang khurafat. Mereka tahu membezakan antara baik dan buruk, antara jahat dan yang baik. Jadi daripada kita cuba nak membuat dengan cara kekerasan, wallahu alam, itu terserah pada Habib. Jazakumullahu khairal jazaa. Sebetulnya pertanyaannya sudah dijawab semua sama Habib Umar. Ada ra'iyana. Baik, mungkin ada sedikit tambahan aja, khususnya untuk Habibana Syed Idrus dan juga yang lainnya. Memang di zaman sekarang ini terjadi pergeseran makna dakwah. Dakwah itu yang pertama mestinya menjadi tuntunan. Tapi sekarang ini di mana-mana negeri dakwah mulai menjadi tontonan. Beda antara tuntunan dengan tontonan. Nah, manakala dakwah sudah menjadi tontonan, maka orang pada saat menghadiri macam tabligh, pengajian, dia anggap hiburan. Macam mereka ke bioskop, apa di sini disebut bioskop? Mereka ke bioskop dan lain sebagainya. Jadi mereka anggap hiburan. Sehingga nanti yang menyampaikan dakwah pun karena ini sudah dianggap tontonan, dia hanya boleh buat orang tertawa, buat orang ya seperti tadi menari atau apalah namanya. Nah, jadi kalau tuntunan apa di Malaysia dibilang? Tonton makna tu. Tuntunan itu bimbingan. Dituntun, dibimbing. Nah, dibina. Dituntun. Kalau tontonan ditonton, dilihat. Nah, jadi orang Indonesia bilang ada tuntunan, ada tontonan. Dakwah itu mestinya tuntunan, tapi sekarang bergeser menjadi tontonan. Sehingga manakala dakwah menjadi tontonan, dakwah tidak punya taksir, kuatut taksir, kekuatan untuk merubah akhlak masyarakat tidak ada. Nah, tapi manakala dakwah itu menjadi tuntunan, bimbingan, maka dakwah macam itulah yang akan mampu, yang boleh merubah daripada akhlak masyarakat. Ini yang pertama. Yang kedua, dakwah itu sepatutnya menjadi kewajiban agama. Tapi sekarang bergeser.
dakwah itu menjadi profesi, pekerjaan. Orang berdakwah, bertablik, yang penting ceramah, pulang dapat uang RM1, RM2, selesai. Jadi hanya macam orang kerja ke kantor, ke office. Padahal dakwah itu kewajiban. Nah, kalau dakwah itu menjadi kewajiban, maka si pendakwah itu akan berpikir bagaimana membina umat, bagaimana membimbing umat, bagaimana membangun umat, bukan bagaimana dapat ringgit, bukan bagaimana dapat dolar. Nah, ini jadi persoalan serius. Nah, manakala orang berdakwah sudah menjadi profesi, sudah menjadi pekerjaan, bukan lagi menjadi kewajiban, maka dia tidak akan punya tanggung jawab terhadap pembinaan daripada akhlak umat. Ini terjadi di mana-mana negeri, khususnya Indonesia. Nah, yang ketiga, yang lebih parah lagi, dakwah itu semestinya menjadi medan juang. Medan juang umat Islam untuk perjuangan li'la kalimatillah. Tapi belakangan dakwah bergeser menjadi medan bisnis. Nah, saat ini dakwah menjadi medan bisnis di Indonesia ini sekarang ini. Ya, banyak pendai-pendai kalau orang ingin undang ke Malaysia atau kemana tempat harus kirim uang dulu ke rekening. Kalau sudah uang ada di rekening baru dia boleh jalan. Tidak ada uang di rekening dia tidak boleh jalan. Bisnis. Jadi ada manajemen, ada sekreter, ada macam orang ingin undang artis, ingin undang bintang film. Nah, ini yang terjadi. Jadi betul-betul menjadi medan bisnis. Dan memang uangnya miliaran, bukan 1 juta rupiah, tapi bisa miliaran. Nah, manakala dakwah itu sudah bergeser menjadi medan bisnis, maka dakwah itu tidak akan mungkin boleh membangun masyarakat berakhlakul karimah. Dakwah yang menjadi medan juang untuk perjuangan li'la kalimatillah, dakwah macam itulah yang boleh untuk membangun daripada akhlakul karimah. Ini dulu yang ingin saya sampaikan secara global tentang dakwah. Memang terjadi pergeseran. Karenanya saya selalu mengajak di mana-mana tempat di Indonesia saya berdakwah, saya mengajak umat, ayo kita luruskan dakwah. Jadikan dakwah tuntunan, jangan tontonan. Macam mana? Kalau ada orang-orang yang berdakwah tanpa ilmu, yang berdakwah hanya ingin membuat orang tertawa, ya umat jangan undang mereka. Sebab kalau umat undang mereka, kita boleh macam apa kita mau kerja? Undang yang undang, umat yang jemput mereka, umat yang undang mereka, umat yang mau tertawa. Jadi umatnya yang mesti diberesi. Sebagaimana tadi Habib Umar mengatakan, kita jangan hanya menyalahkan tetangga yang merusak anak kita, jangan-jangan kita yang tak pandai menjaga kita punya anak. Nah, itu tadi Said Umar mengatakan seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita ingin menjadikan dakwah itu lurus, tidak cukup hanya anda bicara, tapi anda minta masyarakat. Kalau ingin buat acara, undang ulama yang istiqomah, undang ulama yang menjadi tuntunan, undang ulama yang menjadikan dakwah sebagai kewajiban, undang ulama yang menjadikan dakwah sebagai medan juang Islam. Jangan undang ulama seperti yang tadi dikatakan oleh Habib Umar, ulama yang menjadikan dakwah sebagai medan bisnis, ulama yang menjadikan dakwah hanya sebagai tontonan seperti teater saja, atau ulama yang menjadikan dakwah sebagai profesi sekedar pekerjaan tidak punya tanggung jawab. Ini kembali kepada umat. Nah, termasuk seperti tadi, kalau kita tahu ada beberapa sosok dari Indonesia yang datang ke Malaysia ini memang merusak, saya boleh berupaya untuk mereka tidak datang ke Malaysia. Tapi Said Idrus juga harus bantu kita. Bagaimana orang Malaysia tidak undang mereka? Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi artinya ada timbal balik karena sulit. Saya juga tak punya kuasa penuh untuk mencegah. Di sini pun kita tak punya kuasa penuh untuk melarang orang undang mereka. Tapi betul yang dikatakan Said Umar tadi, lewat education, pendidikan. Jadi kita perlu didik anak-anak muda kita agar mereka tidak suka khurafat, tapi mereka lebih suka hikayat-hikayat yang sahihah. Sebab hikayat yang sahihah itu dalam Al-Quran banyak, dalam hadis sahih banyak. Kenapa kita mesti bawa khurafat? Ana sendiri suka malu kalau mendengar ada seorang muda, tidak perlu saya sebutkan namanya, sedang mengajar umat begini di Jakarta, tiba-tiba apa dia katakan? Diam semua, Nabi sedang masuk. Diam semua, Nabi sedang masuk. Semua diam, umat seperti terhipnotis, diam. Setelah itu Nabi sudah jalan, Nabi kirim salam kepada anda semua. Apa ini? Ini khurafat minal makzubat.
saya termasuk yang protes keras hal-hal semacam ini. Andai kata pun benar, menurut sejarah para aulia, tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Apa di sini memamerkan? Mempertontonkan. Andai kata benar ada wali yang melihat satu keajaiban sedemikian rupa, tak ada wali yang mempertontonkan keajaibannya di hadapan umat. Para aulia tawadu. Mereka justru menutup, enggak menjadikan fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua soal mimpi-mimpi. Dikit-dikit cerita mimpi ketemu Rasulullah. Tadi pagi habis coffee break bersama Rasulullah. Tadi malam makan malam bersama Rasulullah. Saya sering dengar berita-berita macam itu. Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Jadi bukan hanya di Malaysia saja yang tertipu, di Indonesia pun juga banyak yang tertipu. Saya pikir ini kewajiban kita bersama untuk meluruskan. Saya dan Habib Umar Asy-Syatiri bukan tidak percaya karamah. Kita beriman ada mukjizat, ada karamah untuk aulia, ada mukjizat untuk anbiya. Tapi jangan lupa cerita mukjizat dan karamah ini sanadnya mesti jelas. Mukjizat Nabi saja kita periksa sanadnya betul atau tidak. Siapa perawinya? Karena kan nggak boleh kalau Nabi nggak ada satu kejadian yang dilakukan oleh Nabi kita ceritakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kemudian dia sampaikan satu hadis atas namaku berdusta, maka dia akan mengambil bagian tempatnya di api neraka. Jadi artinya mukjizat Nabi saja mesti kita periksa, mesti kita teliti, mesti kita lihat betul atau tidak itu terjadi. Bagaimana karamat-karamat para wali? Nah, jadi karamat para wali selama sanadnya betul, sanadnya kuat dari orang-orang terpercaya, kita beriman dengan adanya karamat. Tapi kalau karamat itu nggak jelas dari siapa yang bicara juga nggak jelas bagaimana dia punya iman dan takwa, ini banyak khurafat makdzubat untuk menipu umat. Saya pikir saya nggak berbeda dengan apa yang disampaikan Habib Umar tadi, juga dengan Syed Idrus tadi. Ini kita juga resah dengan hal-hal begitu. Jadi bukan ikhwan yang di Malaysia saja, kita di Indonesia juga resah dengan yang semacam itu. Dan tepat yang dikatakan oleh Habib Umar, oleh sebab perbuatan-perbuatan yang suka menyebarkan khurafat, akhirnya ini menjadi pintu bagi orang-orang yang tidak suka kita menyerang kita. Jadi mereka pukul rata. Nah, habaib begitu tuh. Itu habaib ashabul khurafat. Habaib itu ya begitulah. Mereka itu pendusta, mereka itu pembohong. Padahal hanya oknum. Beberapa orang yang melakukan itu, habaib yang baik semua menjadi kena. Nah, karena itu menjadi tugas kita bersama untuk kita bicara berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Ijma' dan Iktihad yang kaidahnya sudah ditetapkan oleh para ulama. Nah, karena itu terakhir saya ingin sampaikan soal mimpi. Ulama ahli usul sepakat, walaupun mimpi benar ketemu Rasulullah, tetap tidak boleh menjadi sumber hukum. Nggak ada sumber hukum dari mimpi. Kenapa? Sebab kalau mimpi ketemu Rasulullah SAW dijadikan sumber mimpi, berarti kita buka pintu. Nanti semua orang ngaku ketemu Nabi. Kenapa kamu begini sholat? Udah ketemu Nabi. Nabi yang ngomong begini. Kenapa kamu nggak puasa Ramadan? Nabi udah izinin. Saya ketemu Nabi dalam mimpi bahwa saya boleh nggak puasa Ramadan. Wah, bisa kacau ini syariat. Bisa kacau ini agama. Nah, maka itu walaupun mimpi benar, walaupun mimpi dari wali, walaupun mimpi dari ulama besar, ulama ahli usul fikih sepakat mimpi tidak boleh menjadi sumber hukum. Silakan bagi yang bermimpi yang bersangkutan, mungkin dia bisa mengambil hikmah daripada mimpinya, tapi tetap nggak boleh jadi sumber hukum. Sumber hukum itu harus Al-Quran, was sunnah, wal ijma, wal qiyas, dan masih ada sumber-sumber yang lain seperti al-istislah, masalihul mursalah, saddud dhara'i, al-uruf, dan al-istihsan dan lain sebagainya yang dibicarakan oleh ulama dalam ilmu usul fikih. Itu saja yang bisa kita tambahkan, Habib. Mudah-mudahan manfaat untuk kita, dan ana minta maaf kalau dalam penyampaian mungkin enggak sepenuhnya bisa terjawab semua. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas itu banyak jelas dan terang. Alhamdulillah. Banyak lagi soalan nak dikeluarkan. Sebelum banyak lagi soalan, anda boleh tambahkan sedikit. Masa kita sudah tambahkan sedikit. Jadi maknanya
Salah satu di antaranya kita yang di sini pun seperti Habib mengatakan, kita tak boleh salahkan orang-orang yang bawa khurafat saja. Malah kenapa orang-orang ramai mengundangnya. Jadi kalau sedangkan Amir Idrus ni dia pun ada apa ni, pengaruh di negara ini dengan pemerintah di sini. Jadi cubalah ente sekarang membuktikan bahawa ente nak bersungguh-sungguh untuk menggunakan kuasa-kuasa politik ente untuk menghalangi khurafat. Rajul kesiasan. Khurafat ni mengatasi yang tidak khurafat. Sedangkan kita hadir ke kelas yang Habib Umar ni, kita dicaci lagi. Daripada penuntut yang balik daripada Hadramaut, yang belajarnya enggak habis. Itu biasa kan, Imam Ghazali kan dah sebut, apabila ada majlis yang paling banyak, majlis ta'lim paling banyak sekali iaitu Imam Hasan Al-Basri, hanya ada 20 murid saja. Yang lainnya 10 orang, 7 orang, 8 orang. Tetapi apabila majlis-majlis ceramah, maka ratusan orang. Itu zaman dulu. Sekarang ribuan. Jadi bagi anak tidak menyalahkan pada Habib-Habib yang datang dari Hadramaut ataupun kiai-kiai Habib-Habib datang dari Indonesia. Jadi inti marah anak-anak buah inti di sini. Jadi inti marah orang-orang yang melakukan pengikut Siti Khadijah, Hul Al-Haddad, inti pergi tegur sama Al-Haddad, di sebelah inti itu Al-Haddad, Hul Al-Jufri pergi tegur Al-Jufri, Al-Attas begitu juga, kita ada Hul Al-Attas macam-macam. Jadi jelaslah begitu jawapan daripada Habib Rizik. Dan anak bukan maknanya tidak membuka peluang bagi ente, sebab kita selalunya bila makan malam pukul 9, sekarang sudah hampir jam 10. Dan Masya Allah kita sudah sambut tetamu kita dengan melambatkan jamuan, sudah tak bagus itu. Rasulullah pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menghormati tetamu dia. Jadi jangan lambatkan beri apa ni jamuan pada tetamu. Wal afwa minkum wa sekali lagi ana bagi pihak jamaah Roha mengucapkan jutaan terima kasih kepada Habib Allama Rizik Samin Syahab dan juga kepada Habib Muhsin kerana sudi sampai ini ke rumah kami yang mutawadhi begini. Dan selain daripada irsyadat dan nasihat yang kita dapat, kita pun mendapat keberkatan. Kemudian selain daripada itu, di sana ada hadis Rasul atau kama-qal bahawa 3 doa daripada 3 orang ini laisa bainahu wa bainallah hijab, tidak ada di antara orang yang berdoa itu dan Allah ada halangan. Maknanya doa itu diterima. Da'watul mazlum wa da'watul walid liwaladih, dan satu doa orang musafir. Dan mereka ini musafir, dan kita minta Al-Habib Muhsin untuk apa ni, doa untuk kami supaya mudah-mudahan. Fadhal ya Habib. الفاتحة. أعوذ بالله من إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وعلى آله الصحابة أجمعين. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا كرما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الآخرة إلا وفترتها يسرتها برحمتك يا رب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا فاغفر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.